Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu student progress. Jadi student progress adalah suatu ukuran yang dapat dilihat pada bar berwarna hijau ini. Kebetulan di sini ada 67%, artinya student atau mahasiswa pada kondisi ini baru menyelesaikan kurang lebih 67% dari total 100% yang harus diselesaikan. Dan angka ini akan sangat adaptif dan berubah-ubah. Katakanlah di minggu pertama sudah 100%, kemudian di minggu kedua bisa jadi dia menjadi kurang dari 100%, misalnya 50%, karena memang ada tambahan konten atau tugas yang perlu dikerjakan. Nah, untuk melihat lebih detailnya lagi, bisa diklik di bar berwarna hijau ini. Kita klik. Nah, kemudian student atau mahasiswa akan masuk di semacam report, yang mana di sini terkumpul berbagai macam aktivitas yang sudah dilakukan oleh student atau mahasiswa. Di sini ada 67%, sama seperti ini. Dan kemudian di sini adalah kumpulan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan kebetulan ini adalah tugas 1.2. Dan jika dosen akan memberikan tugas lagi, maka dia akan bertambah seiring dengan tugasnya. Dan kemudian bagi dosen yang di awal kuliah sudah menjanjikan akan adanya sertifikat, maka nanti di sini akan ada keterangan yang menyatakan bahwa akan ada sertifikat. Dan tanda sudah mendapatkan sertifikat adalah jika ada lambang lencana berbentuk bintang seperti ini. Namun jika tidak ada, berarti memang di mata kuliah itu tidak disertakan atau tidak dijanjikan akan mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan yang belum dilakukan, maka kita bisa scroll ke bawah. Maka di sini akan ada kumpulan modul-modul yang mana memberikan informasi bagian page mana yang sudah komplit dan bagian page mana yang belum komplit. Di sini yang sudah komplit akan ada lambang checklist seperti ini berwarna hijau. Jika misalnya sudah dilaksanakan tapi belum sempurna, maka dia akan bentuknya semacam lingkaran tidak penuh. Contoh dalam hal ini 2/3. Dan kalau belum dimulai sama sekali atau belum melakukan progres pada page tertentu, maka ada tulisan not started. Begitupun juga dengan tugas-tugas. Nah, katakanlah misal contoh di sini saya belum mengerjakan misalnya, maka supaya dia bisa komplit, maka saya bisa langsung menuju tugas yang dimaksud. Misalnya ini, kita klik. Nah, di sini saya diminta atau mahasiswa diminta untuk menuliskan pendapat, maka saya akan berpura-pura untuk menjawab. Kemudian misalnya menurut saya dan sebagainya. Kemudian untuk mengumpulkan kita pilih next. Dan untuk pada kotak ini bebas diisi atau tidak. Namun alangkah baiknya jika kita menuliskan nama, kemudian menuliskan name, dan juga tugas ke berapa. Sehingga kita bisa memberikan informasi kepada dosen bahwasanya tugas ini adalah dikirimkan oleh nama dengan NIM sekian dan tugas untuk tugas yang kesekian. Jadi ini adalah semacam judul atau lembar judul sebelum lembar jawaban kita. Kemudian kalau sudah kita pilih pause. Dan untuk memastikan apakah tugas kita sudah terkumpul, maka di bawah kotak tempat kita menyimpan atau tempat kotak menuliskan ini akan ada bentuk baru, bukan bentuk baru, semacam
hasil daripada pekerjaan kita, seperti itu. Dan kalau misalnya kita ingin mengganti dan ternyata diizinkan, maka kita bisa menulis lagi misalnya tugas revisi. Kemudian kita klik next, kemudian kita tulis nama lagi, kemudian name dan tugas, kemudian diberi keterangan bahwa ini adalah tugas keberapa, kemudian revisi. Misalnya seperti itu, walaupun kotak di sebelah sini tidak wajib untuk diisi. Kemudian kita pause. Nah, maka tugas revisi kita akan terkumpul juga di sini, sehingga kita bisa melihat tugas apa saja yang sudah kita buat dan bisa menjadi bukti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dosen lupa menilai dan sebagainya. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.